Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Aura Cinta sindir KDM karena tidak diberi kompensasi. Gak ada kompensasi yang jelas, tapi yang 10 juta diambil anjir, ujar netizen. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Tapi perlu kamu ingat, rumah yang kamu dirikan bersama keluarga kamu itu adalah bukan tanah milik kamu. Setelah diberi bantuan Deddy Mulyadi, Aura Cinta dan ibunya jalan-jalan ke mall di sebuah mall. Video tersebut pun jadi sorotan netizen. Enak banget ya dikasih 10 juta sama KDM bisa shopping. Adik Aura Cinta, jika kamu tidak puas tinggal di Jawa Barat, angkat kakimu, angkat kopermu, pulang! Pulang kembali ke kampung halamanmu di Solo. Ya, angkat kakimu, sekali lagi, angkat kakimu, angkat kopermu, angkat semua pakaianmu, pulang. Pulang. Pulang kembali ke Solo. Ya. Jawa Barat bukan kampung halamanmu. Halo, saya Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang gak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Halo adik Aura Cinta. Abang udah gak habis pikir. Kok bisa ya kamu gak kapok-kapok, kamu gak tobat-tobat. Astagfirullahaladzim. Aura Cinta. Nah, coba kamu lihat di TikTok, kamu lihat di YouTube, buka semua platform media sosial. Nah, hari ini satu Indonesia memberikan hujatan, memberikan bulian, dan juga mungkin ada nasihat-nasihat bijak di situ terhadap dirimu. Tapi dengan ada video ini, ya, abang jadi menarik kesimpulan bahwa kamu merasa benar, kamu membela diri, kamu ingin memframing atau menempatkan Kang Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat, seakan-akan menjadi orang yang tidak memiliki kemanusiaan. Abang capek deh, ya. Oke. Untuk mewakili amarah dari abang akan memberikan sebuah video ini dari Tante Nola Haryadi untuk dirimu ya dek. Jadi adek, kamu jangan kemana-mana, luangkan waktumu deh ya. Tonton video ini dari presenter TV Tante Nola, ada sedikit nasihat bijak untuk dirimu ya. Kita langsung saksikan videonya berikut ini. Ada seorang adik yang tidak terima kalau acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ditiadakan. Sebelum aku berkomentar dengan permasalahan arah ke sana, ini disclaimer dulu, adik ini kan viral karena membuat sebuah video pada saat rumah di sekitaran bantaran sungainya dia digusur. Jadi video itu adalah sebuah kritikan kepada pemerintah yang seolah-olah pemerintah ini, semua aturan pemerintah mengorbankan rakyat kecil, seperti contohnya keluarga adik tersebut. Dan salah satu kalimatnya pun dia juga berkritik bahwasanya kenapa acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ini ditiadakan. Karena mungkin adik ini menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kenangan yang tidak akan bisa dilupakan, dan tidak semua anak SMA atau anak sekolah pun itu akan lanjut ke jenjang bangku kuliah. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Tapi perlu kamu ingat, rumah yang kamu dirikan bersama keluarga kamu itu adalah bukan tanah milik kamu. Bahkan orang tua kamu juga mengakui kan kalau itu ya udah beli di tetangganya, orang tuanya ngasih, dan tanpa ada surat tanah itu nggak ada. Dan tanah itu memang kayaknya milik pemerintah daerah sana juga kan. Nah
digusur atau dirapikan lah ya bahasa halusnya. Itu fungsinya untuk membenahi tata kota yang berada di kota kamu. Dan itu pun juga untuk rakyat-rakyat sana. Kalaupun kamu berbicara tidak ada sosialisasi yang bilang kepada kita bahwasanya kita akan digusur dan kita akan mau kemana, itu nggak ada. Nah poinnya di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang kamu tidak terima nih kalau perpisahan atau wisuda sekolah itu ditiadakan. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Pihak sekolah pun merasa makan buah si malakama, yang dimana kalau perpisahan ditiadakan, murid-muridnya merasa tidak terima, tapi kalau diadakan, otomatis harus ada dana yang ada. Dana yang ada ini minta ke siapa? Otomatis minta ke wali murid. Bebannya ke siapa? Bebannya ke orang tua kamu. Aku paham adik ini tuh sebenarnya meminta untuk diadakan perpisahan atau wisuda untuk anak sekolah, tapi secara gratis alias biayanya ditanggung oleh pemerintah. Adik, dengarkan tante sekali lagi ya. Logika kamu bisa sampai nggak kalau dana yang ada di pemerintah itu jauh akan lebih penting untuk menggratiskan seluruh sekolah negeri dari SD sampai SMA daripada dana itu diperuntukkan untuk acara perpisahan 1 hari. Kalau kamu keterima kuliah dan pingin cari kerjaan freelance, yaitu kru event organizer, coba deh cek untuk buat acara event itu berapa puluh juta. Nanti kamu akan sadar dan tahu kok, jancuk larang yuk. Dan ya, aku pun juga setuju sama kata Kang Deddy. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah. Dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Oke, udah dengar kan gimana tadi nasihat yang sangat luar biasa dari Tante Nola Haryadi ya. Adek Aura, Tante Nola ini orang hebat loh, orang sukses. Beliau itu presenter televisi. Tadi menurut saya itu merupakan sesuatu yang spesial. Orang seperti Tante Nola ini meluangkan waktu kemudian membuatkan video khusus untuk memberikan masukan terhadap dirimu ya. Kalau kamu adalah anak yang bijak, harusnya kamu berterima kasih pada Tante Nola yang sudah membuatkan video, memberikan masukan yang bijak, memberikan masukan yang terbaik untuk dirimu dan demi masa depan dirimu, serta untuk merubah cara berpikir atau mindsetmu yang mungkin saat ini bisa dimaklumi ya dek. Kamu masih mungkin masih melewati tahap atau proses pendewasaan, sehingga cara berpikirmu belum matang. Aura Cinta sindir KDM karena tidak diberi kompensasi. Netizen gak ada syukurnya nih orang. Baru-baru ini, pernyataan Aura Cinta bikin greget netizen tanah air. Pasalnya dalam video yang baru ia unggah, ia kritik keras KDM. Menurutnya, ketika debat tidak diberi musyawarah, nggak ada penjelasan, serta nggak ada kompensasi yang jelas, tuturnya. Viralnya video tersebut, sontak saja netizen pun berikan beragam komentar. Gak ada kompensasi yang jelas, tapi yang 10 juta diambil anjir, ujar netizen. Gak ada syukurnya lu jadi orang, udah jelas dikasih bantuan malah pura-pura nggak terima, sambung netizen lainnya. Kita lihat secara langsung, gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Setelah diberi bantuan Deddy Mulyadi, Aura Cinta dan ibunya jalan-jalan ke mall. Kreator TikTok Aura Cinta hingga saat ini namanya masih trending topik. Menariknya usai diberi bantuan KDM, terlihat Aura Cinta bersama ibunya jalan-jalan di sebuah mall. Video tersebut pun jadi sorotan netizen. Enak banget ya dikasih 10 juta sama KDM bisa shopping. Nah semuanya, saya sangat menyayangkan sikap Aura Cinta yang tetap bersikeras membela diri di tengah kontroversi yang terjadi. Membuat video pembelaan diri dan malah menyalahkan Pak Deddy Mulyadi, sosok yang sejak awal sudah berusaha membimbing dan membantu, justru menunjukkan kurangnya rasa hormat dan kedewasaan.
Bahkan sampai presenter TV merasa geram dan menegur langsung. Itu seharusnya jadi alarm besar untuk introspeksi diri. Sebagai seseorang yang diberi kesempatan untuk dibantu dan diarahkan ke jalan yang lebih baik, seharusnya Aura bisa lebih rendah hati dan menyadari posisinya. Gaya hidup mewah tidak sejalan dengan kenyataan ekonomi, dan itu akan berdampak buruk kalau terus dipertahankan. Perlu disadari, mencari uang itu tidak semudah mengunggah konten. Banyak orang bekerja keras siang malam hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pak Deddy sudah berupaya keras, tapi kalau tidak ada itikat baik dari pihak yang dibantu, ya wajar saja kalau akhirnya beliau jengkel. Semua orang punya batas sabar, apalagi jika niat baik malah dibalas dengan sikap keras kepala. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua tentang pentingnya bersikap rendah hati, bersyukur dan tahu diri dalam menerima bantuan dan arahan. Nah, semuanya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita semua pelajaran baru dan ilmu bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Rakyat Murka supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sekian video kali ini. Salam Rakyat Murka.